Supporter tuh harus kerja bang, karena kita cinta sama tim kebanggaan itu. Kalau nggak punya apa-apa ya mau ngapain? Harus cinta kan ya? Harus. Tapi pernah nggak bang, sebagai seorang supporter itu memang gue nyari duit banget nih buat nonton tim kesayangan gue. Gitu. Iya. Maksudnya ada sebuah momen sampai sebelum ini ya? apalagi sebelum punya karir sekarang. Karir sekarang gitu. Iya, jadi sampai harus nabung dulu. Selamat datang kembali di Discord Diskusi Olahraga bersama Rais dan juga Estu kali ini, dan ada yang istimewa lagi bersama supporter dari PSM Makassar, ada Bang Rio Feriza. Iya. Tapi kali ini gue manggilnya Rio karena ternyata 10 tahun di bawah gue. Iya. Gue Pak Rio ini ternyata ini apa namanya bukan hanya supporter, tapi dia juga praktisi hukum. Dia pengacara sebenarnya. Oh gitu. Pengacara. Terus dia terlibat dalam kemenangan Mas Pram. Karena orang KPU gitu. Iya. Kemenangan Mas Pram untuk prosesnya Pak siapa namanya? Pak RK sama Pak Dharma. Gitu, maksudnya gitu. Iya. Nah, panitianya lah. Panitia hajatan Jakarta. Iya, panitia ya. Ya, tapi itu di sisi lain dari seorang supporter berarti ya. Iya. Jadi supporter itu dari beragam macam ya, Bang. Iya, dan memang supporter tuh harus kerja bang, karena kita cinta sama tim kebanggaan itu. Kalau nggak punya apa-apa ya mau ngapain? Harus cinta kan ya? Harus. Tapi pernah bang, sebagai seorang supporter itu memang gue nyari duit banget nih buat nonton tim kesayangan gue. Gitu. Iya. Maksudnya ada sebuah momen sampai sebelum sebelum punya karir sekarang. Sekarang gitu. Iya, jadi sampai harus nabung dulu dari gaji bulanan, gitu kan. Terus bohong sama bos. Kita ngomongnya lagi ngapain, ternyata kita lagi WD kayak gitu. Itu zaman dulu lah. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong, ini sebagai orang yang jadi komisaris KPU kan, ini kan sama dengan ngurusin massa kan, ngurusin massa banyak. Dan Rio kebetulan juga koordinatornya koordinatornya gue PSM atau leadernya saat ini itu juga ngurusin massa gitu. Ini perbedaannya apa sih ngurusin orang politik ini sama ngurusin masa sepak bola? Karena kalau bentrok sama-sama mengerikan gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngomong di pemerintahan, di KPU gitu bang ya, itu kan lebih tahapannya udah ada. Infrastrukturnya udah ada gitu kan. Jadi kita tinggal kerjain doang nih. Tapi semuanya undang-undangnya udah ada. Kalau supporter itu ya kita betul-betul ngurusin SDM gitu. Tapi lebih enak di supporter sih ya, karena di supporter itu kan sistem komando ya. Jadi kita ngomong apa ya, supporter pasti, anak-anak pasti ngikutin gitu. Nggak perlu pakai undang-undang, nggak perlu pakai apa. Supporter nggak suka undang-undang. Tapi ngomong-ngomong di kantor, tahu kalau memang Rio ini supporter PSM gitu-gitu? Tahu. Oke. Tahu banget. Ada yang supporter lain nggak di kantor gitu? Ada. Ketua kita itu Persib dia. Gitu. Udah ketahuan nih. Ketua kita Persib, terus teman kita juga Bang Carlos tuh dia The Jack gitu. Dia ketemu aja gitu. Oke. Cuman yang aktif ngurusin itu saya doang. Iya. Tapi memang itu jadi beragam ya, ketika ada timnya main tanding kadang-kadang ceng-cengan gitu. Ceng-cengan banget. Iya. Sekarang lagi giliran saya nih yang dicengin bang. Iya, benar. Ada Persija satu dia lagi di atas ya. Dia lagi berantem tuh. Lagi di dia atas. nontonin saya. Nah bang, kalau melihat sekarang kondisi kan supporter masih dilarang WD nih bang. Iya. Kalau abang sendiri ngelihatnya aturan ini masih relevan nggak sih atau perlu dikaji ulang? Kayaknya harus dikaji ulang ya bang, karena udah makin kesini makin nggak relevan lagi. Karena kan kalau kemarin itu memang alasan Pak Erik itu kan karena pemilu pilkada juga ya, yang sekarang udah lewat sebenarnya. Apalagi Februari kan udah pada dilantik juga. Seharusnya sih di momentum itu udah dikaji ulang dan udah dicabut gitu loh. Karena ya supporter juga semakin kesini kelihatan kalau udah apa sih semangatnya tuh. Kapan nih kita bisa ke stadion lagi? Termasuk saya sih, udah lama nggak ke stadion gitu. Capek juga kita tertib mulu bang. Iya. Ke stadion. Gitu. Apalagi beberapa momen PSM itu main di deket Jakarta ya, deket rumah di ya. Pakansari, di mana. Itu kita emang komitmen kita nggak boleh ada di stadion dan kita nggak masuk gitu. Tapi ya sakit juga rasanya gitu. Tim kita di dalam, kita di luar kayak gitu kan. Tapi ingat banget supporter PSM itu ngintip di Madia waktu Piala AFC.
Oh iya, itu sebelum mau pandemi. Mau COVID. Mau iya, COVID ya, sebelum pandemi. Nah, itu inget banget, kan nggak boleh ada penonton tuh. Iya. Tapi supporter tuh datang semua ke Stadion Madia. Itu kita semua. itu termasuk gue PSM itu. Oh, saya inget banget momen itu karena saya liputan di situ. Kasian banget terus terang. Oh, Bang Estu ada waktu itu. Ada, ya. Saya di luar, saya ngintip. Saya datang agak terlambat gitu. Iya. Terus lihat teman-teman supporter itu nggak bisa masuk. Timnya main di level Asia Iya. gitu. Jadi itu kan something pride ya misalnya. Betul. Nah, pengen masuk, guys. Iya. Tapi nggak boleh gitu. Dan sebenarnya kalaupun dimasukin menurut gue supporter akan tertentu aja waktu Iya, itu iya, ya iya. gitu. Tapi waktu itu kan gara-gara COVID ya, Bang. Iya. Gara-gara COVID. Ya, itu waktu itu kita yang koordinir. Oh. Anak-anak tetap datang aja nggak apa-apa gitu kan. Kebetulan waktu itu kan baru mau masuk COVID, cuman waktu itu aturan tentang COVID-nya belum ada. Cuman AFC kan ngeluarin duluan ya peraturan, jadi kita ya nggak boleh masuk stadion, cuman kita dukung di depan stadion aja. Itu gue ngelihat betapa pengennya nih orang-orang dukung PSM karena ya Piala AFC waktu itu gitu. Iya. Nah, yang pada saat momen nyetadion nih Bang, apa sih yang biasanya tuh terluapkan gitu ya Bang? Yang beda kalau misalnya cuma sekedar nonton di TV? Mungkin bisa dikasih experience-nya nih ke teman-teman juga Oh, yang biasanya nonton layar kaca Terutama doang. Liga Indonesia ya? Iya, terutama Liga Indonesia. Atmosfer sih Bang, atmosfer ya. Apalagi ketika kita tandang ya terutama ya. Jadi kita ya hidup dan mati juga sih ceritanya itu. Karena kita pasti akan bertandang ke stadion orang, ketemu sama supporter tuan rumah yang kita nggak tahu gimana karakternya gitu kan. Dan memang rata-rata juga ketika kita tandang itu ya pasti ada yang dikerjain lah. Cuma itu biasa deh kalau di Indonesia gitu kan. Itu pertama. Terus kedua, pas begitu kita masuk stadion, bagaimana caranya kita tuh bisa terus memberikan support kepada tim di tengah-tengah supporter tim tuan rumah. Itu juga apa ya, nggak terlupakan juga. Terus terutama ketika tim kita tuh gol gitu. Itu gimana ya? Nahan euforianya ya, tidak sampai gitu. Berlebihan ya. Iya, beda sama di layar kaca, beda deh. Beda banget. Nah, kalau sekarang ngomong-ngomong soal stadion lain nih Bang, kan PSM beberapa kali jadi tim musafir dan berkandang beberapa kali di Jabodetabek. Iya. Iya, pernah ya. Pernah. Itu di kancah Asia juga ya. Iya. Nah, waktu itu sempet nggak sih ikut bantu untuk koordinir kalau misalkan ada supporter tamu waktu dia terakhir tuh tahun 2020 udah tanpa ini ya, tanpa supporter tamu ya. Iya, udah musim kita Pakansari, ya. Pakansari itu waktu itu lawan Timor Leste champion ya. Lawan Timor Leste bukan? Timor Leste di Pakansari ya Bang Ile ya? Iya, Atau di Madia ya? Di Madia kayaknya. Madia. Itu udah di Madia tuh. Udah aturan pandemi tuh ya. Iya, udah pandemi. Ya, tapi waktu itu koordinirnya gimana sih kalau misalnya jadi tuan rumah terus teman-teman sendiri gue PSM tuh cara koordinirnya gimana sih untuk tiketing? Kalau pas kita champion itu relatif mudah sih Bang, karena kita berkoordinasi dengan manajemen kita sendiri gitu kan. Ya nggak terkecuali kalau tiket ya, kalau tiket kan udah pakai vendor tuh. Kalau untuk garis koordinasi sendiri kita tinggal berkoordinasi dengan Polres tempat. Kemudian juga ya lebih mudah sih karena yang kita koordinasi itu ya kita aja gitu. Karena waktu itu kan banyak di hari kerja Bang. Iya. Jadi kemungkinan supporter PSM dari Makassar, dari Surabaya, dari mana datang itu kecil. Jadi yang ramein ya kita aja. Oke. 16 orang, 17 orang kayak gitu. Tapi kalau kan sempet tuh setelah after pandemi itu kan PSM sempat main di Singapura, main di kalau tur ke luar negeri itu ini kan pasti kan something sesuatu yang baru ya. Walaupun mungkin ke luar negeri sering, tapi mendukung tim sendiri ke luar negeri itu kan tidak sering gitu kan. Nah, itu pengalaman itu ada nggak? Mungkin berangkat sendiri atau ada teman-teman yang bisa yang menceritakan seperti apa itu waktu itu? Ada, kebetulan waktu itu kita berangkat juga ya Bang Ile. 2019 itu kita ke Singapura lawan apa ya Bang Ile? Balester Kalsa. Tampines ya? Tampines Rovers ya. Rovers. Kita ke sana. Di jalan besar itu ya? Ya, jalan besar kita main ke situ. Dan memang kita janjian tuh Bang sama supporter-supporter yang se-Indonesia lah. Termasuk yang di Makassar, kayak Deng Uki, Pak Ocha segala macam, kita janjian tuh. Kita ketemu di Singapura hari apa? Akhirnya kita ketemunya di satu tempat lah di Singapura gitu. Tapi yang paling kalau kita kan saya aja baru sekali nih ke Singapura tuh ya dukung PSM ya. Yang nggak tertandingi itu Deng Uki. Abang kenal kan? Iya. Nah itu kita angkat tangan deh kalau beliau tuh. Itu Vietnam ke Filipina kalau nggak salah ya dia. Iya. Hampir semua deh ke Malaysia segala macam itu Deng Uki ngikutin terus. Tapi gini, rasanya sebagai orang Indonesia mendukung tim ini kan kayak orang Eropa misalnya orang Manchester mendukung di Milan gitu. Nah, ini
terlepas dari yang lebih banyak, tapi Rio sebagai orang yang ke Singapura nih, ke Singapura, entah ini ke Singapura ke berapa, tapi ini kali ini bawa nama PSM itu rasanya kayak apa sih gitu? Rasanya kaget sih Bang, karena kita kan biasanya di Indonesia tuh nyanyi-nyanyi ya dengan tampilan yang ya seorang ideologi mania lah ya, kayak gitu. Pas kita sampai situ kok kayaknya ada mayom aja nih supporter lawan gitu kan. Udah gitu kita nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa apa, bawa drum gitu. Jadi ya itu pertama kali kita di stadion ya duduk aja. Oh gitu, duduk gitu. Sampai sekali nggak ada nyanyi-nyanyi gitu? Nggak ada. Ya kadang-kadang Deng Uki mancing-mancing lah gitu. Cuman kalau kita pas lagi nyanyi ya yang lain juga pada heran. Terus kita nunggu momentum supporter lawan kapan nyanyi gitu ya, nggak nyanyi gitu. Ini nonton tenis apa nonton bola gitu ya? Jadi kita benar-benar duduk. Kalau berdiri agak-agak ditegur lah sama pengelola stadionnya kan. Tenang karena mungkin mereka nggak biasa dengan yang seperti itu. Tapi terakhir 2023 SQ nonton Tampines Gelang lawan LCS itu sudah mulai nyanyi-nyanyi. Jadi udah mulai nyanyi-nyanyi. Jadi sepertinya virus-virus supporter Indonesia itu udah masuk ke mereka gitu. Mungkin, jadi itu terakhir. Itu Tampines Bang. Gelang. Iya. Dan mainnya itu di itu Tampines Hub yang mall itu. Jadi di mall itu aja bisa nyanyi, apalagi di jalan besar, di Jurong itu pasti bisa nyanyi gitu. Iya benar. Nah, kalau selain dukung PSM pernah nonton timnas? Pernah dong. Gimana sekarang ngelihat supporter timnas sekarang? Supporter timnas ya. Iya. Kayaknya sekarang tuh lebih nyatu ya. Agak beda sama yang dulu. Dulu kan kita tuh dukung timnas, tapi fanatisme kedaerahan juga tetap ikut. Kita ke stadion pakai baju PSM, teman-teman The Jack pakai baju Persija, teman-teman Viking pakai baju Bandung. Kalau sekarang tuh lebih nyatu lah ya, mungkin karena adanya beberapa komunitas baru juga kayak Ultras Garuda apa segala macam. Kebetulan kita juga jadi salah satu komunitas yang menjadi cikal bakal Ultras Garuda ya Bang Ile ya. Di tahun 2018 lah. Cuma memang karena ya, lagi-lagi karena fanatisme kedaerahan itu Bang, karena kita waktu itu kan meluburkan diri itu anak Arema, anak Makassar, anak Lamongan, Solo, itu kita ngumpul di Sunter, kita ngomongin kita waktu itu milih nama Ultras Garuda gitu. Cuman karena ya, lagi-lagi karena terlalu banyak yang ikutan, jadinya fanatisme kedaerahan itu lagi-lagi jadi ego ya. Kayaknya ini lebih eksis akhirnya pergi sendiri-sendiri lagi. Ya cuman kita tetap biarin anggota kita, silakan aja kalau mau ada yang memang ideologinya lebih ke Ultras, ya ikut sama Ultras Garuda. Oke. Nah kalau sekarang bagi pengelolaan supporter timnas dengan kita Garuda ID, ribet nggak sih buat supporter seperti Bang Rio sendiri ngikutinnya gitu untuk dapat tiket untuk nonton pertandingan timnas? Iya. Kalau saya pribadi sih enggak, justru bagus ya Bang ya, karena itu satu bukti kalau kita tuh udah bisa selangkah lebih maju gitu loh. Jadi tiket-tiket itu udah ada di website atau di salah satu aplikasi lah ya. Ya memang kan di luar-luar juga gitu. Jadi lebih mudah lah. Jadi dari tangan kita sendiri itu bisa beli gitu loh. Daripada zaman dulu kan bener-bener ya ini kuratornya siapa nih? Kita beli ke situ. Itu kan jadi satu orang bisa dapat berapa. Jadi nggak adil ya. Terus praktek swapnya juga lebih besar juga. Ya Abang tahu lah dulu zaman kita sampai bayar-bayar kemana-mana segala macam. Kalau sekarang kan lebih aman gitu ya. Cuman buat supporter-supporter yang mungkin belum terbiasa, ya itu juga masih berasa juga sih. Kadang-kadang teman-teman dari Makassar itu mau nonton timnas masih ngontek kita Bang. Kita bisa dapat tiket nggak nih? Karena sekarang udah online gitu kan. Nah, itu mungkin teman-teman yang di daerah itu masih belum siap sih. Sama apa sih namanya distribusi tiket yang udah digital. Harga tiket mahal nggak sekarang? Mahal. Jujur deh. Jujur dari seorang supporter. Kalau dari seorang supporter, harga tiket timnas pengennya berapa? Minimal dan mungkin kalau maksimal ya udah terserah lah. Minimalnya yang bisa dijangkau sama supporter. Paling minimal ya? 75 itu masih. 75. Itu untuk klub, itu Liga Indonesia. Itu harga ini kan, harga supporter kan. Iya, timnas gitu. Ya. Timnas ya, untuk timnas ya? Iya, untuk timnas. Ya 75 atau 150 deh. Itu paling minimal ya? Paling minimal. Iya, minimalnya segitulah ya, paling biar bisa dijangkau sama supporter gitu. Iya. Oke. Kalau di klub, harga tiket? Kalau di klub ya? Kalau di klub 35 sampai 50. Tapi 35 udah nggak lagi kali Bang. Nggak ada. 50 gocap ya, gocap. 50.000 lah ya untuk supporter yang paling murah ya, paling enggak ya. Jangan sampai 100.000 yang paling murah gitu ya. Oh itu mahal banget Bang. Buat anak-anak. Apalagi 2 minggu sekali nonton kan ya? Iya, 2 minggu sekali nonton. Jebol juga nanti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Rais.
soal merchandise kan ini klub ini kan juga mulai getol getol jual merchandise, jersey segala macam. Walaupun saya hari ini harusnya pakai jersey PSM, tapi ini tetangganya PSM ya. Ponorogo, PSM Madiun, bukan PSM Makassar, PSM Madiun. Bagaimana sih sekarang melihat klub dengan mencoba menggenjot itu? Apakah edukasi ke supporter juga dilakukan? Gitu? Kita lakukan, terutama soal merchandise ya, gimana caranya kita bisa beli yang asli gitu kan, yang original. Cuman kadang-kadang ya kalau di PSM sendiri kayaknya belum terlalu clear ya. Nggak kayak di Bali kan, Bali Sleman ya Bang Ile. Itu udah betul-betul profesional. Kalau di PSM kayaknya baru menuju ke sana gitu. Jadi kadang-kadang kita juga kesulitan nih. Kita mau beli yang ori, kita juga nggak tahu barang nggak ada. Barang nggak ada. Okay. Biasanya sulit apa Bang kalau secara merchandise ya PSM sendiri? Sulit di jersey cepat habisnya. Cepat habis Bang Ile ya? Iya, kita malah nunggu-nunggu. Termasuk gitu. Yang edisi juara kemarin memang susah banget. Itu susah banget kan? Iya, saya dapat itu S dan nggak jadi beli saya. Karena badan saya nggak mungkin S. Berarti memang harus udah siap stok banyak ya, karena kalau kayak gini kan berarti permintaan udah banyak. Udah banyak. Lah ini contohnya kan kayak Bang Estu juga ternyata hunting bajunya jersey-nya PSM kan. Bukan cuma supporter PSM doang gitu mau sama jersey PSM. Jadi maksudnya ayolah open gitu loh buat semua orang. Jadi biar pengelolanya itu lebih profesional dan merchandise-nya itu jadi supporter juga, kita juga mengedukasi ke anggota juga enak. Jadi seiring sejalan gitu Bang. Siap. Ya tapi kalau merchandise-nya laku segala macam ya gaji pemain juga diperhatiin lah. Itu dia, benar, itu yang paling penting. Karena PSM adalah salah satu yang terus bermasalah soal itu. Abangnya tahu kan. Bang, kalau ngelihat supporter timnas maupun klub sekarang ya, banyak yang fenomena, ada yang bilang supporter FOMO, supporter trendy gitu. Abang ngeliatnya gimana fenomena supporter sekarang? Ya, ini kayaknya sih fenomena yang kembali terulang ya Bang ya. Sama kayak waktu zamannya Ivan Bahdim tahun berapa ya? 2010-an ya. Jadi situasi di mana memang timnas kita lagi naik-naiknya, plus ada beberapa pemain yang naturalisasi yang semi entertain lah. Nah kayaknya memang masyarakat kita tuh emang identik dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi untuk ngawal timnas itu mesti ada pendorongnya. Pendorongnya itu yang semi-semi entertain tadi. Jadi ada yang ganteng, ada yang apa. Kalau dulu kan anak muda tiba-tiba muncul tuh Bang. Iya. Dulu kan kita ngomel-ngomel juga Bang Ile ya. Wah ini supporter Kabitan tuh. Iya benar ya. Dulu kan begitu ya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya oke-oke aja sih Bang. Selama itu positif buat timnas gitu. Bahkan sekarang tuh mama di dekat rumah saya juga, mama PKK ya. Itu wallpapernya udah pada Jai Ijas. Itu yang dulunya nggak peduli Bang. Tapi sekarang tuh jadi peduli kayak gitu. Walaupun dia nggak langsung datang ke stadion ya. Tapi minimal ya rasa memiliki lah ya. Rasa memiliki timnas itu udah lebih menyeluruh lah. Gitu. Udah sampai ke situ ya, ke emak-emak ya. Emak-emak Bang. Wallpaper. Saya lihat sendiri tuh. Jadi kita lagi ngumpul apa pasti bahasnya tuh timnas, walaupun dia lebih bahas ke cowok-cowoknya ya. Lupakan iklan harga barang ya. Iya. Lupakan harga-harga bahan pokok. Bahasa timnas sekarang. Selagi itu positif mah nggak apa-apa lah Bang. Iya benar. Jadi nggak ada lagi yang sebut itu karbitan atau apa. Selama itu bagus ya nggak apa-apa lah. Siap. Oke, sip, Baryo. Thank you banget. Sama-sama Bang. Semoga supporter kita juga bisa tetap ini ya, bersatu. Yes. Ya, karena kita juga berharap ada UWD lagi. Karena itu membuat pertandingan lebih seru ya. Lebih seru dan nggak berpotensi ricu Bang ya. Karena kalau orang masih dilarang-larang, tapi kalau ada yang bandel datang ke stadion, jadi kan dia mindik-mindik tuh Bang. Karena dia mindik-mindik, pas begitu timnya gol dia teriak, akhirnya berantem. Jadi mendingan udahlah kita normalisasi lagi aja. Oke, siap. Oke, dengan demikian, Skorer, demikian dulu untuk episode kali ini tentang supporter bersama Bang Rio Feriza dan juga Ernesto. Jangan lupa terus follow sosial media Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian juga ada di Twitter, di Facebook, dan juga terus subscribe channel YouTube-nya Skor Indonesia. Kita masih ada di apa lagi sih? Ready Noise. Dan yang pasti kalau pengen tahu info olahraga yang tidak hoax pastinya dan bisa menambah khasanah olahraga kita adalah di skor.id, dan ada satu tampilan satu persembahan yaitu Skor Spesial. Iya, dengan demikian gue Resetan, Ernesto dan gue PSM. Oke. Sampai jumpa lagi.